Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini, kita mau bedah strategi dari buku How to Win Any Negotiation. Fokusnya nih ke bagian yang sering bikin alot. Gimana caranya atasi beda pandangan soal nilai atau harga, terus juga cara bagi-bagi sesuatu biar adil gitu, tanpa jadi konflik. Pasti pernah ngalamin nggak ya situasi buntu kayak gini? Oh, sering banget. Justru itu inti dari banyak negosiasi kan. Nah, yang menarik dari buku ini, pendekatannya itu unik. Penulisnya bilang kita harus mengobarkan perdamaian, bukan malah perang gitu. Apalagi pas lagi beda pendapat soal nilai, atau pas mau bagi-bagi sesuatu yang, ya, pelik. Mari kita coba gali lebih dalam deh. Oke. Seringnya kan kita kepatok sama angka ya, harga, tapi buku ini ngingetin ada nilai lain yang main, yang sifatnya lebih subjektif. Contohnya kayak orang beli jam tangan mewah, Rolex misalnya. Itu kan bukan cuma buat lihat waktu, tapi ada ya status, harga diri. Tepat sekali. Nah, ini dia kuncinya. Memahami nilai subjektif ini tuh krusial banget. Penulisnya nekenin, coba deh gali dulu. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin pihak lain secara psikologis? Jadi jangan langsung nawar harga. Coba pahami dulu. Misalnya, ada penjual rumah yang ngerasa berat ngelepas rumahnya. Bukan cuma soal duit, tapi mungkin karena udah banyak kenangan di sana, udah banyak investasi emosi, gitu kan? Mengakui nilai yang nggak kelihatan ini, wah, itu bisa jadi pembuka jalan loh. Hmm, iya. Paham nilai subjektif itu penting. Tapi kadang udah paham pun tetap aja buntu. Apalagi kalau udah urusan bagi aset fisik, warisan misalnya. Susah banget nemu titik temu. Nah, gimana tuh caranya keluar dari situasi alot kayak gitu tanpa harus ngotot-ngototan? Nah, kalau udah masuk jalan buntu soal pembagian, buku ini nawarin beberapa, sebut aja, formula pemecah kebuntuan. Cerdas sih caranya. Ada contoh menarik nih. Bayangin Anda sama rekan kerja atau saudara gitu, harus bagi 4 lukisan warisan. Bingung kan siapa dapat yang mana? Coba pakai formula ini. Satu orang milih lukisan pertama dan keempat. Yang satunya lagi dapat yang kedua dan ketiga. Oh, gitu polanya ya. 1-4 sama 2-3. Iya. Terus kalau masih bingung juga, siapa yang dapat giliran milih kelompok yang mana? Ya udah, lempar koin aja. Lempar koin. Sesimpel itu. Iya, simple tapi terasa adil. Dan yang penting, langsung motong potensi debat panjang lebar yang nggak perlu. Mekanisme kayak gini kedengarannya adil ya secara matematis gitu. Tapi apa selalu bisa ngatasin persepsi subjektif? Kalau misalnya satu pihak ngerasa lukisan 1 dan 4 nilainya jauh lebih tinggi dari 2 dan 3, cukup nggak sih pakai formula aja? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Formula itu kan alat bantu ya. Emang nggak selalu jadi solusi kalau persepsi nilai subjektifnya itu kuat banget. Disinilah masuk strategi ketiga yang dibahas cukup dalam di buku ini. Finesse. Semacam pendekatan yang lebih halus, lebih kolaboratif. Finesse ya, sentuhan alus gitu maksudnya. Betul. Ini bukan cuma soal mekanisme adil-adilan, tapi lebih ke cara kita membangun jembatan pemahaman. Ada contoh bagus banget di buku ini, soal pengalaman negosiasi di Plitvice Lakes. Oh iya, saya ingat cerita itu, yang soal pengalaman buruk di hotel kan? Terus gimana dia pakai sentuhan halus itu? Nah, ini menariknya. Jadi bukannya marah-marah ke manajer hotelnya, si Bratas itu terus nuntut kompensasi gitu ya. Penulisnya malah ambil jalur lain. Dia cerita fakta kejadiannya dengan tenang, terus malah minta pendapat si Bratas, seolah-olah minta saran dari ahli gitu. Minta pendapat manajernya. Wah, Iya. Dan yang penting juga, dia secara tegas misahin masalah layanannya dari staf hotelnya. Dia bilang stafnya udah berusaha bantu kok, jadi intinya pisahkan orang dari masalahnya. oh, jadi dengan minta pandangan dan ngakuin niat baik staf, dia kayak ngajak manajernya lihat masalah dari kacamata yang sama ya, bukan sebagai lawan. Cerdik juga. Persis, itu inti dari mengobarkan perdamaian tadi. Mengubah dinamika dari yang tadinya bisa jadi konfrontasi, jadi kolaborasi. Pendekatan ini tuh bikin solusinya kayak muncul dari rasa keadilannya si manajer sendiri, bukan karena dipaksa atau ditekan. Strategi ini ditekenin banget di buku, efektif banget loh, terutama kalau kita hadapi orang yang ya mungkin agak keras kepala, yang lebih suka merasa benar daripada bersikap masuk akal. Ini soal cerdik, bukan soal adu keras.
Jadi kalau kita rangkum nih ya, cara menjembatani perbedaan nilai dan pembagian secara damai itu, pertama, coba gali nilai subjektif dan motivasi psikologis di balik angka. Itu penting banget. Kedua, kalau memang buntu soal pembagian, ya gunakan mekanisme yang adil buat mecahin kebuntuan. Kayak contoh lukisan tadi. Ketiga, nah ini yang paling kunci menurut saya, terapkan finesse. Pilih pendekatan kolaboratif, pisahkan orang dari masalah, ajak pihak lain, cari solusi bareng-bareng. Ingat, ini bukan soal ngalah loh ya, tapi soal gimana kita pinter mencapai kesepakatan. Wah, rangkuman yang bagus sekali. Nah, ini mungkin jadi pemikiran nih buat Anda yang lagi dengerin. Coba bayangkan, di negosiasi Anda berikutnya, yang mungkin lagi macet nih karena beda pandangan soal nilai atau cara bagi-bagi sesuatu, gimana kalau coba terapkan satu aja ide dari obrolan kita ini? Mungkin coba formula pemecah kebuntuan kayak tadi, atau pakai pendekatan kolaboratif ala Split Visi Lex itu ceritain fakta, terus minta pandangan objektif lawan bicara Anda. Kira-kira hasil yang berbeda kayak apa ya yang mungkin bisa Anda dapatkan? Coba direnungkan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.